Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aura Syahriani, salah satu mahasiswa program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan dari video ini yaitu sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Konseling yang mana diampu oleh dua dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Abdullah Sindrin MPD dan Bapak Sri Fikri SPD MPD. Nah, sebelum kita lanjut pada pokok materi, ada kalanya kalau kita tahu apa itu psikologi dan apa itu konseling. Nah, psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang psikis dan tingkah laku manusia. Sedangkan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh ahlinya agar klien dapat menyelesaikan masalahnya atau lebih dapat meningkatkan dirinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa psikologi konseling merupakan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku klien yang diperlukan dalam situasi konseling. Pada video ini, saya akan menyampaikan dua pokok materi, yaitu yang pertama, asumsi dasar konseling, dan yang kedua, mendeskripsikan peranan dan aspek-aspek empati dalam konseling, yang mana dua pokok materi ini merupakan bagian dari materi pembelajaran dari mata kuliah psikologi konseling. Baiklah, materi yang pertama yaitu asumsi-asumsi dasar dalam konseling. Sebelum melakukan pendekatan konseling melalui proses konseling, maka perlu dipahami bahwa setiap orang yang datang atau klien atau juga disebut konseling memiliki masalah secara kejiwaan. Bisa jadi orang-orang yang terlihat tidak memiliki masalah dan terlihat selalu bahagia tidak membutuhkan pertolongan. Setiap orang pasti memiliki masalah dan membutuhkan tempat cerita sehingga dibutuhkan konseling untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa harus mendapatkan judgement yakni sedang mengalami gangguan secara kejiwaan. Proses konseling berlangsung dilandasi oleh beberapa asumsi dasar tentang pola hubungan antara konselor dengan klien dan bagaimana keterlibatan serta peranan mereka di dalamnya. Di sini, asumsi merupakan kebenaran yang dapat diterima tanpa pembuktian empiris. Konselor perlu memahami asumsi-asumsi konseling agar tidak salah langkah dalam membantu klien. Selain itu, asumsi bermanfaat bagi salah satu pedoman bagi konselor dalam melaksanakan konseling. Di sini dapat kita lihat bahwa George dan Christiani pada tahun 1990 mengemukakan 5 asumsi dasar dalam konseling. Adapun kelima asumsi tersebut, yang pertama yaitu klien tidak dianggap orang yang sakit mental, tetapi memiliki kemampuan untuk memilih tujuan, membuat keputusan, dan menerima tanggung jawab. Dalam konseling, klien tidak dianggap sebagai orang yang sakit mental, tetapi dipandang memiliki kemampuan untuk memilih tujuan, membuat keputusan, dan secara umum menerima tanggung jawab dari tingkah lakunya dan perkembangannya di kemudian hari. Kemudian asumsi yang kedua yaitu konseling difokuskan pada saat ini dan yang akan datang, bukan pada pengalaman. Dalam hal ini, konseling berfokus pada saat ini dan masa depan, tidak berfokus pada pengalaman masa lalunya. Kemudian yang ketiga, konselor bukan pemegang otoritas, tetapi adalah partner klien dalam membahas dan merumuskan tujuan konseling. Klien adalah klien, bukan pasien. Konselor bukan figur yang memiliki otoritas, tetapi esensial sebagai partner dan partner klien sebagaimana mereka bergerak secara mutual dalam mendefinisikan tujuannya. Asumsi yang keempat yaitu konselor memiliki nilai, perasaan, dan standar untuk dirinya. Jadi secara moral tidak netral. Oleh sebab itu, nilai, perasaan, dan standar itu perlu dikomunikasikan pada klien.
Maksudnya di sini, konselor secara moral tidak netral, tetapi memiliki nilai, perasaan, dan standar untuk dirinya sendiri. Konselor tidak seharusnya menjauhkan nilai, perasaan, dan standar itu dari klien. Dia tidak mencoba menyembunyikannya pada klien. Dan yang terakhir, konselor memfokuskan pada perubahan tingkah laku klien, bukan hanya membuat klien menjadi sadar. Yang penting juga adalah adanya tindakan atau action. Selain itu juga ada pula pendapat lain tentang asumsi dasar yang penting diperhatikan konselor dalam pelaksanaan konseling, yaitu konseling hendaknya memusatkan pada solusi pada masalah bagi terjadinya perubahan yang bermanfaat. Kemudian, suatu strategi konseling yang efektif adalah menemukan dan mengubah ekspresi atau pengecualian saat-saat individu bebas dari berikan masalah dan menjadi solusi. Kemudian, perubahan kecil mengarahkan pada perubahan yang lebih besar. Klien memiliki sumber-sumber yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, konselor hendaknya memusatkan pada pengembangan tujuan bermakna yang dibangun konselor dan konseli dengan tekanan pada apa yang diharapkan klien daripada ide atau pendapat konselor. Baiklah, itulah tadi materi terkait tentang asumsi-asumsi dasar dalam konseling. Adapun materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan peranan dan aspek-aspek empati dalam konseling. Empati dalam konseling merupakan hal yang sangat penting, mengingat proses konseling merupakan sebuah bantuan melalui interaksi. Empati itu sendiri merupakan arti dari kata Einfühlung dalam bahasa Jerman, yang secara harafiah artinya merasakan ke dalam. Empati berasal dari kata Yunani yaitu pathos, yang berarti perasaan yang mendalam dan kuat yang mendekati penderitaan, dan kemudian diberi awalan M. Empati diartikan sebagai perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Empati ini bagaimana kita bisa menempatkan diri pada posisi orang lain dan bisa merasakan keadaan emosionalnya, sehingga orang lain seakan-akan menjadi bagian dalam diri. Dalam kepustakaan konseling ditegaskan tentang keefektifan konseling atau konseling effectiveness lebih ditentukan dari kecakapan konselor. Oleh karena itu, peran empati cukup esensial yang diakui dalam teori-teori konseling, sehingga empati yang diwujudkan dalam praktik konseling selama ini merupakan suatu keniscayaan untuk ditumbuh kembangkan secara sistematis. Empati ini berbeda dengan simpati. Simpati bisa dikatakan sebagai perasaan peduli terhadap perasaan orang lain, tapi simpati tidak sedalam empati. Kita belum dikatakan bisa merasakan sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Empati lebih powerful jika kita pernah mengalami kejadian yang sama atau minimal orang yang terdekat dengan kita. Dalam konteks konseling, empati dengan kesadaran konselor tentang kepekaannya dan reaksi-reaksi internal dalam menanggapi dan mengalami perasaan klien atau konseling. Di sini, Peter Lauster dalam Gulo pada tahun 2005 mengidentifikasi 6 aspek empati berdasarkan 18 item pertanyaan pada skala tes kepribadian tingkat empati. Yang pertama adalah kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri, yang mana memiliki kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri dengan keadaan diri dan orang lain. Hal tersebut mencerminkan kepribadian yang pandai dalam berempati.
Kemudian yang kedua, kemampuan menerima keadaan, posisi, atau keputusan orang lain. Hasil dan apa yang dilihat, dipertahankan, dirasakan, dan mempengaruhi keputusan diri untuk bisa menerima keadaan atau menolak keadaan tersebut. Selanjutnya itu kepercayaan, di mana empati lahir karena adanya rasa percaya. Kecenderungannya adalah bahwa seseorang dapat dipengaruhi dan kemudian berempati setelah mereka mempercayai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Keempat, komunikasi. Komunikasi di sini tercermin dan bagaimana seseorang menyampaikan informasi. Kejelasan informasi dan ketepatan cara berkomunikasi mempengaruhi diri untuk berempati. Kemudian perhatian. Orang-orang yang berempati biasanya merupakan orang-orang yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap banyak hal yang terjadi di sekitarnya. Kemudian ia merasakan dan berempati. Orang yang perhatian biasanya mudah dalam berempati. Seringkali dimulai dari orang-orang yang berada di sekitarnya dan merupakan orang terdekat dalam dirinya. Dan yang terakhir, kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Setelah dilihat, mendengar, memerhatikan, orang akan mendapatkan pemahaman sehingga orang tersebut bersikap bagaimana orang lain menginginkannya bersikap. Orang yang selalu berempati biasanya seringkali memahami posisi dan keadaan orang lain sehingga dirinya mudah berempati pada orang tersebut. Selain pendapat Peter Laustor, ada pendapat lain terkait tentang aspek-aspek empati. Di sini Baron dan Byron pada Asi dan Pratiwi pada tahun 2010 mendefinisikan aspek-aspek empati terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kognitif dan yang kedua itu afektif. Di mana pada aspek kognitif, individu yang memiliki kemampuan empati dapat memahami apa yang orang lain rasakan dan mengapa hal tersebut dapat terjadi pada orang tersebut. Kemudian aspek yang kedua itu afektif, di mana individu yang berempati merasakan apa yang orang lain rasakan. Karena pada dasarnya empati itu merupakan bagaimana diri kita bisa memposisikan pada keadaan orang lain dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Selain dua pendapat sebelumnya terkait tentang aspek-aspek empati, ada lagi pendapat lain dari Baston dan Choki pada Asi dan Pratiwi pada tahun 2010. Di sini, mereka mendefinisikan aspek-aspek empati terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu kehangatan, kemudian yang kedua kelembutan, dan ketiga itu peduli. Di mana pada kehangatan, suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap hangat terhadap orang lain. Kemudian kelembutan merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap maupun bertukar kata lemah lembut terhadap orang lain. Kemudian peduli merupakan suatu sikap yang dimiliki seseorang untuk memberikan perhatian terhadap sesama maupun orang-orang di lingkungan sekitarnya. Itulah tadi beberapa pendapat yang mendefinisikan aspek-aspek dalam empati. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa empati diwujudkan dalam bentuk kata-kata, suara, ekspresi wajah, perasaan, ataupun fokus pembicaraan. Melalui bentuk pengetahuan pribadi, konselor dalam waktu sesaat merasakan bagaimana rasanya menjadi klien. Ketika mencoba untuk menemani klien, konselor sekilas terlibat dalam proses yang melibatkan identifikasi, imajinasi, intuisi, dan merasa tingkat alami. Dalam arti di sini, seorang konselor menjadi alat untuk pemahaman empatik dan membentuk hipotesis dalam konteks konseling. Selain itu, dalam konteks
sosial, empati merupakan hasrat untuk menolong orang lain tanpa memikirkan kepentingan sendiri. Empati lebih menitikkan pada kesejahteraan orang lain. Empati yang tinggi pada diri konselor akan menjadikannya memiliki keinginan untuk menolong kliennya. Sekian video penyampaian materi ini saya buat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.